Nah, data yang kami kumpulkan dari Kementerian Keuangan, kita lihat di era Presiden SBY pada saat setahun menjabat, utang yang dihasilkan ini adalah sebesar 1.636,74 triliun rupiah dan terus meningkat sampai dengan di tahun 2014 atau di masa akhir jabatan SBY sebagai presiden ini adalah mencapai 2.608,78 triliun rupiah. Itu merupakan angka ketika SBY selesai menjabat, dan di tahun berikutnya di tahun 2015 ketika Joko Widodo menjabat setahun sebagai presiden, utang ini malah kian meningkat yakni mencapai 3.165,13 triliun rupiah dan juga terus meningkat di angka 2022 tadi juga kita sudah lihat adalah sebanyak 7.733,99 triliun rupiah, dan di Maret 2023 pun menjadi 7.879,07 rupiah. Angka yang cukup berbeda, di mana di akhir pemerintahan SBY ada 2.000-an triliun, sementara di masa jelang masa akhir pemerintahan Joko Widodo ini mencapai 7.800 triliun rupiah, dan ini nampaknya masih bisa meningkat sampai dengan nanti tahun 2024 kalau tidak ada penanganan hutang yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga akan lihat dan berhitung sebenarnya berapa sih utang yang ditanggung oleh tiap penduduk Indonesia per kepala dengan utang luar negeri yang sudah sangat luar biasa seperti saat ini. Kita lihat kalau di era Presiden Joko Widodo di tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yakni sampai dengan saat ini adalah mencapai 273,52 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, kalau kita bagikan dengan hutang Indonesia yang sudah mencapai 7.879,07 triliun rupiah, artinya per kepala penduduk dan juga warga negara Indonesia menanggung utang luar negeri yakni sebesar 28,8 juta rupiah. Masing-masing ada di rumah yang sedang menonton ini mungkin sedang tidak sadar ya kalau kita menanggung hutang sampai dengan 28,8 juta rupiah per kepala. Nah, apakah angka ini sudah relevan jika dibandingkan dengan era presiden dari SBY? Ternyata di SBY justru lebih rendah utang yang kita tanggung per kepalanya, di mana di tahun 2014 akhir jumlah penduduk Indonesia itu adalah tercatat sebanyak 256,2 juta jiwa, dan jumlah utang di era itu adalah mencapai 2.608,78 triliun rupiah. Artinya di era SBY ini utang per kepalanya adalah 10,1 juta rupiah per kepala, meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan di era SBY pada saat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini merupakan angka yang cukup signifikan yang harus kita tanggung sebagai penduduk dan juga warga negara. Mestinya juga Pak Jokowi nggak usah takut ya. Jadi kenapa sih takut ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Ini saya tanda tanya. Sebegitu takutnya terhadap Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa saya menduga ini ada riset yang lebih valid tentang posisi Anies di mata publik. Jangan-jangan memang Anies yang memang di atas kertas melalui riset dia unggul begitu. Jadi ketakutan yang berlebihan dari elit kekuasaan itu justru menunjukkan ada tanda tanya besar mengapa mereka takut.